Haleluya. Shalom saudara. Wow. Haleluya. Shalom para HCC family dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara diberkati Tuhan yang ada di Palu, yang ada di Donggala, Parigi, Poso, Luwuk, Makassar, mungkin Surabaya, Jakarta dan sekitarnya. Shalom, selamat pagi. Selamat menghadiri ibadah online HCC. Wow, saya percaya saudara dalam keadaan sehat. Tapi hari ini ada yang spesial saudara. Kita ibadah, saya lihat ada balon, ada angka 2. Angka 2 tidak menandakan hanya suka ditulis 2, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. 2 tahun HCC ada, wow, itu bukan proses yang mudah. Banyak tantangan, banyak halangan, rintangan. Tapi kalau Tuhan yang bangun rumah ini, saya percaya Dia akan pelihara sampai kapanpun. Haleluya saudara, mari yang rindu beribadah di pagi hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah, yang ada di depan TV, mungkin komputer saudara, handphone saudara, mari berdiri saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih ada di hari ini. Hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Bapa, biarkan kami memuji dan meninggikan Engkau. Layakkan hati kami, layakkan pujian kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Wow. Kita siap bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini saudara. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sama-sama saudara yang ada di rumah katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu tak akan berhenti meninggikan nama-Mu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kemuliaan yang paling meriah bagi Dia.
Wow, hidup yang Kau beri Tuhan bagi kami mempersembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Forever in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever in your grace. Surrender, you are mine now forever. I'm alive.
pendamping hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Kami milikmu. Terima kasih Tuhan. Kibidi yaralaba, yaralaba. Engkau selalu baik di dalam hidup kami. Engkau setia di dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Layakkan kami Tuhan. Kibidi yaralaba, yaralaba, yaralaba se. Kibidi yaralaba, yaralaba, yaralamo. Kibidi yaralaba, 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 yaralaba. Mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia, mari ucap syukurmu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau teramat sangat baik. Haleluya. Banyak hal yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan, tapi Kau tetap Bapa yang setia Tuhan. Bapa yang tetap setia menunggu kami untuk kembali Tuhan. Bapa yang mengejar kami dan memeluk kami Tuhan. Kau teramat sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami, Kau setia Tuhan, Kau setia. Tidak hal yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Piralaba, laba, yaralaba. Kibidi yaralaba, 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 yaralaba. Penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu atas gereja kami, atas rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Haleluya. Kau setia Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan
yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama katakan, kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini kau pegang hidup kami Tuhan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur bahwa hidup kami ada sampai hari ini karena kemurahan, karena kebaikan, karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, kami semua sehat, kami ada bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur di meja kami masih ada hidangan. Kami bersyukur bahwa nafas hidup masih Tuhan berikan buat kami. Dan kami percaya masih ada pengharapan untuk kami semua. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat, untuk semua yang sedang mendengarkan ibadah ini Tuhan. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap kota. Diberkati, diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kemurahan, buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada. Baik jemaat HCC maupun saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Hari ini spesial sekali karena ini celebration kita bersama, perayaan kita bersama untuk 2 tahun penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk gereja ini. Saudaraku, saya ingin membaca sebuah kebenaran firman. Ada sebuah keadaan pada waktu itu di zaman Elia. Dikatakan tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. Tidak ada hujan dan sangat kekeringan. Berarti enggak ada hasil ladang. Berarti enggak ada cukup pangannya mereka. Ada kekurangan, kekeringan yang luar biasa. Dan ada sebuah keluarga, yaitu seorang janda dan anaknya saudara. Yang mereka memang dalam keadaan yang sangat sulit. Dan apa yang mereka miliki untuk mereka makan, tinggal itu saja yang mereka punya. Lalu Elia datang, seorang hamba Tuhan ini datang dan minta agar wanita ini, janda ini, membuatkan roti untuknya. Dan dia bilang bahwa hanya tinggal ini yang kami punya dan tidak lagi persediaan. Tetapi saudaraku, yang saya lihat dari wanita ini, di tengah fakta, kenyataan, keadaan yang sulit yang dia alami, tapi dia beriman dan percaya kepada firman Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu. Dia enggak hanya tergerak, tapi dia bergerak, dia melakukannya dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu serta anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayannya itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Waktu perempuan ini berani bertindak dan bergerak untuk percaya pada janji Tuhan, percaya pada firman Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan, percaya pada mujizat Tuhan, maka apa yang gak pernah dia pikirkan, yang gak pernah timbul di hatinya, gak pernah dia dengarkan, itu Tuhan kerjakan untuk dia. Makanan yang gak pernah habis di masa-masa kekeringan itu, mujizat Tuhan terjadi bagi hidupnya. Mujizat yang kreatif dari Tuhan. Saya berdoa saudaraku, semua keluarga besar HCC, dimanapun saudara berada, yang sedang ikut ibadah hari ini, mujizat yang sama akan Tuhan kerjakan bagi hidup saudara. Ada hal-hal yang di luar kemampuan berpikir saudara, akan Tuhan buat. Dalam beberapa waktu ini, saya menerima banyak kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan buka jalan di saat tertutup jalan, di mana Tuhan membuka jalan yang baru. Tuhan berikan ide yang kreatif. Ada usaha-usaha baru yang Tuhan bukakan. Ada cara-cara Tuhan yang ajaib membuat kita dicukupkan
membuat kita diberkati di masa-masa ini. Sebab itu saya berterima kasih sekali kepada jemaat Tuhan, kepada semua saudara. Yang saya tahu ini masa sukar, ini masa kekeringan, ini masa kesulitan. Ada bisnis yang omsetnya turun, bahkan hampir tutup, bahkan sudah tutup. Keuangan yang mulai menipis. Tapi saya sangat bersyukur bahwa masih ada saudara yang beriman dan sungguh-sungguh berani menabur di masa sukar ini. Saya melihat persembahan yang masuk. Sudah masih ada yang berani mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Saya melihat rekening perpuluhan sudah menabur di situ, di rekening bahkan rekening diakonia, di rekening pembangunan. Saudara, saya waktu saya melihat semua laporan-laporan itu, saya berdoa dan saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih bahwa ada orang-orang yang beriman, yang tergerak, yang berani bertindak, menabur meskipun keadaannya sedang sulit. Dan saya percaya saudara, apa yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Apa yang saudara tabur, kau akan melihat bagaimana janda di Sarfat yang dipelihara Tuhan. Saudara pun pasti dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Itulah sacrifice. Kadang-kadang menyakitkan buat kita. Untuk kita berani bertindak dengan iman, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap taburan saudara di rekening diakonia gereja, kami telah salurkan untuk memberikan sembako-sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami menyediakan juga beberapa perlengkapan medis, masker saudara untuk membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, dokter-dokter yang ada di garda terdepan. Dan saya sedang memesan beberapa perlengkapan APD saudara yang bisa kami salurkan untuk membantu lebih banyak orang lagi. Dan terima kasih untuk hati saudara yang luar biasa, yang betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu, yang kuat menanggung yang lemah. Tuhan berkati setiap persembahan saudara yang dapat saudara salurkan di rekening-rekening gereja yang kami sediakan atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Tuhan berkati saudara. Nah saudaraku, kita akan masuk dalam doa puasa 21 hari, Fast 21, dengan judul Building the Altar, membangun altarnya Tuhan. Kita akan mulai berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 21. Tanggal 21 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku. Kenapa kita berpuasa? Kita nggak hanya tergerak, tapi kita mau mulai bergerak, berdoa buat bangsa ini, berdoa untuk keadaan ini, berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk keluarga kita, dan kita juga mengucap syukur untuk 2 tahun Tuhan sudah tolong gereja kita bisa ada sampai hari ini. Nah saudaraku, semua saudara jemaat akan menerima buku renungan selama 21 hari ini. Nah di sini saudara nanti akan bisa melihat renungan tiap hari, ada pokok-pokok doa, dan saudara bisa mengisi rema apa yang saudara dapatkan dari Tuhan di saat saudara membaca renungan harian ini. Nah, bila saudara yang berada di luar kota yang tidak dapat kami jangkau untuk mengirim buku ini, maka saudara bisa WhatsApp nomor handphone saudara di nomor yang tertera di layar ini, sehingga kami dapat mengirimkan kepada saudara lewat WhatsApp renungan ini setiap hari untuk menjadi renungan saudara, untuk saudara dikuatkan selama 21 hari ini. Dan ada tuntunan doa syafaat yang bisa saudara doakan setiap hari saudara. Dan kami rindu saudara semua jemaat, ini waktunya kita mengambil peran, mengambil bagian kita, bergerak dalam doa dan puasa. Kita berdoa, bergumul sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saya percaya untuk kita berdoa, ada jamahan, ada kuasa Tuhan, ada kegerakan Tuhan yang luar biasa terjadi bagi kehidupan kita. Nah saudaraku, nanti kami akan membagikan buku renungan kepada semua saudara yang ada di area yang dapat kami jangkau, beserta juga dengan perjamuan kudus yang kita laksanakan pada tanggal 3 Mei nanti secara online juga. Dan kami memberikan saudara masker setiap jemaat, semua saudara, sebagai souvenir dari gereja, karena kita bersyukur kita Tuhan tolong bisa masuk di usia yang kedua di hari ini, saudara, karena itu semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan juga saudara jangan lupa follow IG dan Facebook gereja Home Local Market kita, saudara. Di situ kita sedang memasarkan
usaha-usaha daripada jemaat kita yang ada di dalam, baik itu makanan, kebutuhan sembako, kita saling menguatkan, saling memberi, saling memberkati di antara kita, saudaraku. Puji Tuhan, saudara, saya gembala, saya mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat, semua volunteers, semua hamba Tuhan yang sudah bersama-sama dari awal gereja ini Tuhan bangun di tahun 2018 tanggal 28 April, hari Minggu, saudara. Sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa, dari yang tidak ada menjadi ada. Kita mulai pada hari Minggu itu di Hotel Sultan Raja, tapi kita nggak lama ada di situ. Kita mengalami tekanan, kita dihalangi, kita tidak diizinkan untuk beribadah, saudaraku. Sehingga kita harus pindah ke Hotel Roa-Roa. Di Hotel Roa-Roa kita mengalami pertemuan yang luar biasa, saudara. Kita mulai dari 6 connect group pada waktu itu, saudara. Dan di saat kita diresmikan, Pastor Nala datang pada bulan September tahun 2018 itu meresmikan kita. Dan kita bahagia banget, kita senang, kita happy sekali bahwa Ketua Sinode kita datang, mendoakan kita. Ada semangat yang luar biasa. Dan tiba-tiba hari Jumat berikutnya, saudara, gempa bumi menggoncang kota kita. Dan apa yang terjadi? Tempat ibadah kita nggak ada lagi, saudara. Kita masuk di sebuah musim di mana kita hanya ibadah di tenda, hanya beberapa orang saja dalam keadaan sedih, kehilangan, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita menghadapi situasi yang rumit hari itu. Lalu kemurahan Tuhan, kita pindah di rumah saya di Pastori, kita ibadah di rumah, saudaraku, dalam keadaan yang sangat terbatas, kepanasan, kita tetap bisa beribadah, bersuka cita. Dan akhirnya rumah saya udah gak muat. Tuhan bawa kita berpindah lagi, saudaraku, ke RRI. Kita ibadah di situ untuk beberapa waktu lamanya. Lalu Tuhan bawa kita kembali pindah lagi, saudara, ke hotel wisata. Tempat yang tidak terlalu besar, kita bisa ibadah situ, bisa ibadah 2 kali, saudaraku. Akhirnya Tuhan bawa kita ke tempat yang jauh lebih baik, yaitu Hotel Grand Wisata. Wah, beberapa kita pindah. Sebuah perjalanan yang luar biasa, saudaraku. Dan sampai akhirnya akhir tahun lalu Tuhan buat mujizat, Tuhan kasih gedung ini untuk kita pakai untuk waktu yang cukup lama. Tuhan sediakan semua kelengkapannya, Tuhan buat banyak mujizat, dan saya melihat Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa, sehingga saudara bisa menabur di gereja ini, di rumah ini, sehingga kita bisa melengkapi semua kebutuhannya. Dan hari ini kita sedang ada dalam sebuah musim lagi, kita gak bisa kumpul ibadah sama-sama, kita ada di ibadah online hari ini. Tapi yang saya bilang kepada saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menolong gereja ini. Kita melihat bagaimana Tuhan buat banyak mujizat di gereja ini. Sebab itu saya mau bilang kepada saudara semua, saudara pun semua yang ada di rumah ini, yang menjadi bagian daripada keluarga besar HCC ini, saudara pun pasti mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan mengembangkan gereja kita ada di Luwuk hari ini. Dari 6 connect group, sekarang secara total kita punya 24 connect group, kita punya 24 keluarga yang saling mengasihi, terikat sangat kuat. Dan saya bersyukur untuk semua kemurahan kebaikan Tuhan. Dan buat saya bersyukur bahwa saya punya saudara semua, orang-orang yang generous, orang-orang yang murah hati, yang suka memberi, yang selalu ingin membantu orang lain. Dan terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan yang Tuhan beri kepada saudara. Sebab itu saudara, sebelum kita akan dengar firman Tuhan dari Bapak Rohani kita, saya bisa lihat sejenak video klip yang memberikan sebuah gambaran bagaimana perjalanan kita melewati banyak hal, banyak tantangan, tapi Tuhan beserta dengan kita dan mujizat terjadi buat kita. Selamat menyaksikan.
Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun yang kedua buat gereja HCC yang ada di Palu. Saya bersyukur kita sudah melewati 2 tahun bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak rintangan, saudara semua telah bekerja bersama dengan luar biasa. Saya banyak mendengar kabar yang baik, yang positif. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, kalian telah melakukan yang terbaik. Saudara yang ada di Jadi Jemaat HCC, semua pekerja, saya mau beritahu bahwa apa yang kalian lakukan sebenarnya jauh lebih berarti daripada yang bisa kalian bayangkan. Tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita jadi berguna bagi Tuhan, bagi gerejanya, dan bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Selamat ulang tahun bagi HCC, terutama khusus bagi Pastor Roni Rumambi dan seluruh staf pekerja. Dengan segala kerendahan hati, saya bersuka cita dengan saudara. Happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Home Community Church yang ada di Kota Palu. Kami keluarga besar Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Saya, Pastor Dhani Hari Sumulang, bersama keluarga Sumulang Penambunan dan dengan seluruh keluarga besar, jemaat dan semua pelayan dan volunteer yang ada di gereja DHS Church Kota Bitung mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua tahun bagi pelayanan Home Community Church yang ada di Kota Palu. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menolong, yang akan membimbing, bahkan jemaat akan lebih solid, akan lebih punya antusias, dan selalu untuk melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, salam sejahtera. Saya Pastor Nixon Topa mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat HCC Palu, Home Community Church Palu. Pastor Roni dan Pastor Ria, kalian selalu ada di doa saya. Kalian selalu ada di hati saya. Selalu saya berdoa bersama tim buat kalian. Dan biarlah di usia yang kedua ini, saya dapat ayat buat HCC Palu dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ke ayat ke-14, di mana Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Aku berlari-lari untuk mendapatkan panggilan. HCC Palu punya panggilan tersendiri. Setiap gereja punya panggilan tersendiri. HCC Palu pun demikian. Kejar panggilan itu. Jadi lupakan apa yang di belakang, kejar apa yang ada di depan. Jadi apapun yang terjadi di 2 tahun yang sudah berlalu, ada keajaiban, ada kegagalan, ada mujizat, ada masalah. Lupakan itu, arahkan ke depan dan capai apa yang Tuhan hendak berikan kepada HCC Palu. Seperti saya pernah mengatakan kepada Pastor Roni, Pastor Ria, dan semua tim yang ada dan jemaat yang ada, HCC Palu itu ada bukan karena peristiwa, bukan karena keadaan, bukan karena seseorang. HCC Palu itu ada karena Tuhan mau gereja ini ada. Tetap bersinar, tetap jadi berkat bagi banyak orang, jadi jawaban, jadi rumah bagi banyak orang. Karena saya percaya HCC Palu ke depan akan berlalu lebih kencang lagi, memenangkan begitu banyak jiwa. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun yang kedua. Hai, nama saya Nuah dari Kolektif Kuala Lumpur. Sungguh sukacita yang luar biasa memperingati anniversary yang kedua Home Community Church Palu. So, kepada seluruh jemaat Home Community Church Palu, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Memang saat ini adalah masa-masa yang sulit, penuh tantangan buat kita semuanya. Tetapi satu hal yang saya ingin mau sampaikan kepada kita semuanya, bahwa Allah memakai tantangan untuk memperkuat iman kita dan memperkokoh keyakinan kita terhadap visi yang Tuhan sudah berikan buat kita.
Jadi saya mau katakan kepada Anda semuanya, I believe in you, I believe with you, Pastor Roni, Eureka, and seluruh tim Home Community Church Palu. Terus kerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat dan iman, karena Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo rekan-rekan dari Home Community Church yang ada di Palu. Saya mau mengucapkan selamat memasuki tahun berikutnya dalam perjalanan membangun rumah Tuhan yang ada di Palu. Saya percaya Tuhan punya kerinduan untuk kita terus berfokus membangun setiap manusia. Fasilitas boleh bertambah, tapi manusia yang jadi fokus utamanya untuk dibangun. Karena manusia itu sendiri adalah rumah Tuhan. Jadi selamat. Saya berdoa supaya Tuhan akan memimpin dan terus memberikan hikmat bagi setiap saudara yang ada di sana, supaya perjalanan ke depan ini akan semakin luar biasa dan jiwa-jiwa akan semakin banyak dimenangkan bagi Tuhan. Happy second anniversary. God bless you. Selamat ulang tahun yang kedua untuk HCC Palu Home Community Church. Saya berdoa untuk selalu bahwa HCC Palu akan selalu menjadi rumah bagi generasi dengan menyatakan kasih Kristus tanpa syarat pada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kepada HCC Home Community Church di Palu, to you Pastor Roni dan keluarga dan semua jemaat yang ada di sana. Kami di sini City Harvest Church, saya Pastor Aris dan juga Pastor Kong dan San ingin mengucapkan kepada kalian semuanya a happy blessed anniversary. Nah, sama juga dengan kalian, kami di sini sedang ada di rumah saja dan kami masih sedang mengalami online service. For us kita mulanya itu dari bulan Februari. Tetapi saya percaya bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan masih tetap bekerja. Dan itu yang saya ingin sampaikan kepada kalian semuanya di HCC di Palu. Tetap percaya, right? Remain strong dan tetap berdoa. Karena saat-saat ini walaupun masa depan kita tidak tahu, sangat tidak menentukan, tapi saya percaya saat ini Tuhan masih dan sedang bekerja lebih dalam lagi di dalam gereja kita dan dalam kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya saya ingin dorong kalian, don't be discouraged, right? Tetap bersatu di dalam Tuhan, tetap bersatu di dalam iman, tetap percaya dan tetap support dan dukung gereja dan juga gembala kalian semuanya. Karena saya tahu bahwa Tuhan sedang menyediakan dan menyiapkan kita untuk sesuatu yang sangat besar di masa depan ini. Itu sebabnya mari kita tetap berdoa, kita tetap percaya, don't be discouraged. Dan saya ingin mengucapkan kepada kalian, have a wonderful celebration, have a great anniversary. Tetap di rumah saja, stay healthy, stay strong, and God bless you. We love you. Pastor Ronnie and all the members of Hope Community Church in Palu, Pastor Kong from City Harvest Church, I'm so excited for your anniversary celebration. I want you to know that Pastor San and I, all our leadership, we are all supporting you, praying for you, and you are under the discipleship of ECC, of Pastor Nala Widya, and we just know that God's purpose for you will be amazing. And we are so sorry for all the pain you have gone through the last few years. But we want you to know that in this we can remain confident that we will see the goodness of the Lord in the land of the living. So God is with you, God is for you. And all around Singapore and Bandung and Indonesia, many people are praying for you. Your future is bright, your future is great. So happy anniversary and God bless you. Wow, luar biasa. Kami bersyukur untuk 2 tahun yang dahsyat, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih untuk Pastor Kong, terima kasih untuk Kanala, terima kasih untuk Kak Denny, Kak Hanani, Kak Nixon, dan semua teman-teman hamba-hamba Tuhan, kakak rohani kami, bapak rohani kami yang selama ini mensupport kami, gereja-gereja yang selama ini mendukung kami bersyukur dan terima kasih untuk semua yang luar biasa. Dan sebagai ucapan syukur kami mau tiup lilin bersama untuk 2 tahun yang luar biasa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
happy birthday to you. 1, 2, 3. Luar biasa. Dan selamat menyaksikan khotbah dari Bapak Rohani kita, Pastor Nala Widya. Tuhan memberkati. Halo jemaat HCC, baik di Palu maupun di Luwuk. Wow, saya bersyukur boleh bertemu dengan saudara sekalian pada online service ini. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, maka saya mau mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary buat HCC. Ya, hari ini kalian genap 2 tahun, sudah 2 tahun. Dan untuk sebuah jemaat yang berusia 2 tahun dengan perkembangan yang hari ini itu termasuk luar biasa. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan. Ya, dan sayang sekali saya tidak bisa mengunjungi kalian di hari ulang tahun kalian. Saya ingin sekali, tapi karena krisis COVID ini membuat kita semua lockdown di rumah dan kota kita masing-masing. Ya, tetapi pagi hari ini saya bersukacita boleh bersama saudara di online service ini, ya. Dan ketika Pastor Roni meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam rangka ulang tahun kalian, saya merenungkan satu hal, apa yang harus dibangun dalam gereja Tuhan, ya, dengan perkembangan seperti saudara-saudara sekalian ini, bahwa semua adalah karya Tuhan, semua karya Roh Kudus yang bekerja, ya. Tapi mari kita harus lihat bahwa ada satu hal yang bisa merusak apa yang dibangun di dalam tubuh Kristus dalam gereja Tuhan hari ini, ya. So, saya mau bagikan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu narsis. Kita semua tahu apa istilah narsis, ya. Kalau kita lihat orang berdiri di kaca tidak berhenti-berhenti, atau setiap kali lihat cermin di jalan selalu berhenti, lihat lagi di cermin. Selalu selfie, nggak udah selfie. Jadi ada orang-orang tertentu yang sangat suka dengan melihat dirinya. Itu lalu kita bilang, ini orang narsis. Tahukah saudara siapa itu narsis? Narsis adalah seorang pemburu dari mitologi Yunani. Mitologi Yunani, narsis adalah seorang pemburu. Dia bapaknya adalah dewa sungai, namanya Cephisus, nama bapaknya. Cephisus, dewa sungai. Dan ibunya adalah seorang peri yang bernama Liriope. Itulah lahir seorang anak yang luar biasa tampan, luar biasa ganteng, namanya Narsis, ya. Dan semua orang, he's a very beautiful young man, dan banyak orang jatuh cinta pada dia, ya. Nah, cuma masalahnya si Narsis ini selalu mengecewakan dan menghina orang, ya, pada akhirnya. Jadi saudara harus lihat bahwa ini hal yang cukup berbahaya kalau kita nih hidup dalam sebuah gereja dan kita nih narsis, gitu. Narsis, ya. Mari kita harus lihat bahwa apa yang dikatakan di firman Tuhan, bahwa kita baru aja merayakan Paskah ketika Yesus mati di kayu salib, maka ada satu juga yang mati di kayu salib, ya. Kalau kita lihat di Galatia 2 ayat 20, ayatnya berkata demikian, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, ketika Yesus mati di kayu salib, ada satu pribadi yang mati juga di kayu salib harusnya. Siapa? Yaitu kita. Makanya Galatia 2 ayat 20 bilang begini, bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalamku. Jadi aku hidup, saya hidup, tapi bukan lagi saya sendiri yang hidup di dalam. Kenapa? Nala yang lama udah mati. Mati di mana? Mati tersalib bersama Yesus. Sekarang hidup siapa? Yesus. Ya, jadi kita harus punya prinsip yang pertama, not I, but Christ. Bukan saya, tapi Yesus. Bukan saya, tapi Yesus. Nah, ini prinsip yang penting. Karena setiap kali orang bilang, wow,
kamu luar biasa. Wah, kamu bagus banget. Kita harus selalu bilang, not I, but Christ. Kenapa? Karena apapun yang hebat, apapun yang keluar dari diri kita, itu semua bukan kita. Yesus yang buat itu. Tapi kalau orang yang narsis, dia menikmati. Oke, wow, kamu luar biasa. Wow, dia senyum, dia diam, dan dalam hatinya dia puas banget gitu loh. Yes, karena apa? Dia narsis. Nah, not I, but Christ. Jadi kalaupun orang bilang, wah, Kak, puji Tuhan, menginspirasi banget, puji Tuhan. Saya bilang, it's not me, but Christ. Kenapa? Because I udah disalib bersama Yesus. Nah, saudara, kalaupun sekarang kita bisa melakukan sesuatu, bisa berkreasi, bisa menginspirasi, bisa memimpin orang, bisa punya banyak potensi, harus ingat bahwa semuanya ini karena Yesus hidup di dalamku. Nah, ini penting supaya kita tahu dari mana sumber semuanya. Sebab kalau kita lupa sumber semuanya Yesus, maka kita mulai mikir, hebat juga gue ya. Oh, lalu kita pikir kitalah yang bisa melakukannya. Oh, tidak. Kalau saya hari ini bisa berdiri di sini, saya hari ini bisa membagikan firman Tuhan sama saudara, saya bisa melakukan banyak hal, ini bukan karena saya bisa, tapi karena Yesus hidup di dalamku. Nah, jadi penting banget prinsip ini. Not I, but Christ. Ya, supaya kita nggak, itu yang disebut orang suka bilang begini, kamu nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Nah itu, not I, but Christ. Orang yang mencuri kemuliaan, dia selalu berkata, aku. It's me. It's me. Nah, saudara, apa bahayanya kalau kita nggak punya prinsip ini? Ya, nggak punya prinsip aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita nggak punya prinsip ini. Bahayanya apa? Bahayanya adalah begini. Di dalam gereja Tuhan, nanti kita yang banyak rusak karena orang-orang yang begini. Kita lihat ayatnya. Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi, seringkali ada gereja pecah, gereja bertengkar, gereja berselisih. Kenapa? Karena datangnya dari mana? Ternyata bukan dari luar. Si itu sih suka gosip. Si ini sih suka sembarang ngomong. Si ini sih bikin gini. Si ini bukan. Datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Makanya si nafsu ini, si I ini nih, diri kita ini nih, saya tersinggung karena dia ngomong gitu. Udah, not I but Christ. Ya. Kita mesti belajar ini. Kalau enggak, kita gereja yang dewasa udah deh. Yang begini kita nggak ladenin deh, kita nggak urusin deh. Kenapa? Karena no. Ini jangan biarkan hawa nafsu kita muncul dan akhirnya ini yang bikin rame semuanya. Nah, mari kita harus lihat ya. Dari mana dosa macam begini nih muncul. Nah, mari kita lihat bahwa ini nggak muncul dari mana-mana. Ternyata siapa di belakang semuanya itu? Kalau kita belajar dari Yesaya 14, dialah si iblis sendiri. Di Yesaya 14 ayat 12, saya sampai baca ini sampai tengah malam, saya lihat literaturnya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Dia bilang begini ya. Di Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Come on. Yang mengalahkan bangsa-bangsa. Di ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Di ayat 14 dia bilang begini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah yang dikatakan oleh iblis, Lucifer. Siapa Lucifer? Ada 3 malaikat pemimpin di surga. Siapa dia? Ada malaikat Mikael, dialah yang memimpin pasukan peperangan. Ada malaikat Gabriel, dialah malaikat pembawa pesan, Gabriel. Ada malaikat yang ketiga adalah Lucifer. Siapa dia? Dia malaikat pemimpin puji-pujian. So, dia adalah kalau kita lihat dalam hidup hari-hari, tentara di belakang panggung, ya.
pembawa pesan, apalagi the messenger, dia bukan orang panggung. Tapi orang panggung itu cuma satu, siapa? Lucifer. Udah biasa di panggung, udah biasa di stage. Tutur kata bahasanya, wow. Karena memang dia orang panggung. Dia orang panggung. Saya bukan orang panggung. Jadi kalau saya di panggung tuh sebetulnya saya bukan orang panggung. Ya, bicara sering salah, ya. Saya merasa banyak kurangnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang dilahirkan untuk ada di atas panggung. Wah. Nah, ini saudara harus lihat. Ayat ini bilang begini, bukan berarti salah kalau saudara adalah orang yang performer di panggung, bukan berarti itu salah. Tapi kita harus lihat, nah, bahwa kita ini punya sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Ayat ini bilang begini, ya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Jadi Lucifer tuh, mari kita lihat. Hal yang pertama, siapa nama dia? Bintang Timur, Putra Fajar. Ya, di ayat 12, hai bintang timur, putra fajar. Tahukah saudara, nama Lucifer itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah lux. Lux atau lucis. Lux atau lucis artinya terang. Fer atau vere itu artinya pembawa. Jadi, siapa Lucifer? Dialah pembawa terang. So, nggak usah heran kemanapun Lucifer pergi, dialah pembawa terang. Dia yang membuat terang. Kita tahu di mana ada terang, di situ ada sukacita. Di mana terang, di situ ada kemeriahan. That's Lucifer. Lux Vere, Lucifere, ya. Jadi saudara lihat, dialah pembawa terang itu. Saudara, ini lagi bicara soal yang namanya karisma. Karisma. Makanya ada 3 nasihat kalau HCC mau bertumbuh ke depan. Pertama, ya, kita ini gereja yang disebut dengan Pantekosta karismatik. Apa itu artinya karisma? Karisma itu bicara soal tanda-tanda, bicara pribadi yang dikeluarkan di situ. Nah, saudara bersyukur karena ada Roh Kudus, kita punya karisma. Karisma siapa? Karisma Roh Kudus. Makanya penting sekali, hal yang pertama, ya, kita harus membawa karisma atau terangnya Tuhan. Ya. Saudara, di 2 Korintus 2 ayat 14, Rasul Paulus bilang begini. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara, hal yang pertama, jemaat HCC, engkau harus membawa keharuman Kristus yang menyebarkan pengenalan akan Kristus. Jadi kalau kita berbuat baik, misinya apa? Orang mengenal Yesus. Kalau kita muncul hal yang luar di panggung, misinya apa? Membawa orang kenal Yesus. Kalau kita bicara sama orang, misinya apa? Membawa orang kenal Yesus. Jangan sampai orang tuh malah kenal kita, tapi nggak kenal Yesus. Ada banyak pemimpin, ada banyak orang hebat membawa orang pada dirinya, bukan pada Yesus. Pada dirinya, bukan pada Yesus. Ada banyak orang sosial, ada banyak orang giver, memberi, tapi tidak membawa orang pada Yesus, tapi bawa pada dirinya. Mari, jemaat HCC, jadilah jemaat yang membawa orang pada Yesus. Ya. Dengan semua kemampuan kita, dengan semua kehebatan kita, engkau harus hebat. Amin. Saya percaya jemaat HCC punya banyak kehebatan, punya karisma. Ya, kalau tampil orang langsung, aduh, ini luar biasa banget. Tapi tujuannya satu, bawa orang pada Yesus. Banyak orang hebat bawa pada dirinya. Jadi pertanyaannya di hari ini adalah, selama ini kita membawa orang pada pengenalan pada HCC, pada gembala, atau pada pribadi-pribadi, atau pada Yesus. Saya percaya jemaat HCC, para pemimpinnya juga membawa semua orang untuk mengenal Yesus. Jadi selalu kita mah begitu orang datang dan kita langsung bilang, oh ini Yesus. Silahkan kenali dia, Yesus. Yesus yang kamu harus kenal, bukan saya. Silahkan, Yesus. Saya hanya membawa kamu untuk kenal pada Yesus. Dialah yang luar biasa. Nah, jadi kalau orang kenal Yesus, itulah misi kita. Jadi hal yang pertama,
Jangan karisma kita, jangan potensi kita, kemampuan kita dipakai untuk membawa orang pada diri kita, ya. Tapi bawalah orang pada Yesus, selalu Yesus, Yesus, Yesus. Oke. Nah, hal yang kedua, Lucifer bilang begini. Ya, dia bilang begini, aku mau naik ke langit, mendirikan tahtaku. Wah, dia bilang, saya mau naik ke langit, mendirikan tahtaku. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Saudara, kalau dia bilang begini, menurut saudara dia mampu melakukan apa yang dia omong? Dia mampu naik ke langit? Saya harus bilang, mampu. Justru dia punya kemampuan, dia punya potensi, dia punya talenta. Dia punya kemampuan, dia punya potensi, dia punya talenta. Saudara, kita semua punya potensi, kita semua punya kemampuan, punya talenta. Kita punya karunia. Tetapi ketika Lucifer berkata, I will, saya mau. Dia udah menunjuk pada dirinya sendiri, dia lupa bahwa apa yang dia punya itu karena dia ada bersama yang lain. Dia lupa yang dia punya itu karena dia ada bersama Bapa di sorga. Ya, ini banyak kejadian begini. Makanya mari kita lihat ayatnya ya. Mari kita lihat ayatnya di 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota-anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya. Ayatnya bilang begini, 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Gereja HCC itu kayak tubuh Kristus, seperti tubuh kita manusia. Anggotanya banyak. Jari kita aja ada 5, satu tangan, 2, ada 10. Nah, semua ini punya potensi masing-masing. Ini untuk menunjuk, ini untuk memilih. Kita ke ATM, tekan tombol ATM pakai apa? Jarang yang pakai jempol, tapi pasti pakai telunjuk. Tekan, telunjuk. Memuji orang pakai jempol. Lalu kalau kita mau bilang siapa yang lebih berguna, dia apa dia? Nah, seringkali kita nih sebagai anggota tubuh Kristus lupa. Kita lihat potensi atau lihat pujian orang. Orang berkata, wow. Lihat mata kita terus bilang, wah, matamu bagus banget. Matamu bagus banget. Mata langsung bangga. Langsung dia bilang, karena aku bagus, aku gak mau lagi dalam tubuh ini. Enaknya, siapa perlu tubuh? Siapa perlu HCC? Saya sendiri bisa. Coba, mata yang bagus keluarin dari sini. Mata yang bagus dikeluarkan, suruh orang lihat. Mengerikan, saudara. Sebagus apapun mata, kalau dia dilepas dari kepala, mengerikan, saudara. Mengerikan. Jempol ini bagus, tapi coba putusin, lepasin dari jari. Bisa dia berbuat sesuatu? Nggak bisa. Bisa dia berfungsi? Nggak bisa. Saudara, saya masih ingat mungkin 20 tahun yang lalu, ada seorang pemimpin pujian. Hebat sekali, saudara. Hebat. Jempol saya kurang kalau untuk bilang kehebatan dia. Di panggung, saya bukan apa-apa dibanding dia. Kalau dia naik panggung, semua orang langsung histeris. Histeris. Karena dia memang luar biasa pemimpin pujian. Konser di Bandung tuh, konser anak muda, youth. Dia mimpin pujian 3.000 anak muda. Wah, masuk ke gedung pakai motor Harley Davidson. Di masa itu, akhir tahun 90-an, nggak ada yang buat begitu. Tapi kita sudah di situ. Kita sudah di situ. Kita sudah di situ. Sudah bisa bayangkan. 3.000 anak muda, semua mengeluh-elukan. Tapi sayangnya, dia mulai berpikir bahwa this is me. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Dia mulai makin hari karakternya nggak bagus. Karakternya buruk. Yang paling nggak kelihatan dari dia adalah begini. Dia selalu menganggap yang lain nggak penting. Dia selalu anggap yang lain bukan apa-apa. Saya yang penting. Karena apa? Saya bisa. Sehingga dia nggak peduli orang lain. Nah, sampai akhirnya setelah peristiwa makin hari dia makin sombong, makin sulit bekerja sama dengan orang. Akhirnya terpaksa kita lepas. Buat dia dilepas, dia nggak khawatir. Tidak khawatir sama sekali. Karena buat dia bilang, siapa saya?
Siapa mereka? Lah, saya lebih besar dari yang lain. Dia dilepas. Akhirnya kita lepas, sudah. Karena karakternya nggak berubah juga, kita lepas. Begitu dia dilepas, dia rintis jemaat sendiri. Dia rintis jemaat sendiri. Dalam 10 tahun, jemaatnya tidak pernah bertumbuh dari 30. 30. Sudah bisa bayangkan? Kemana karisma dia yang memimpin 3.000 orang? Kemana karisma dia yang bisa memimpin 3.000? Dia lupa bahwa waktu dia bisa memimpin 3.000 karena dia berada di dalam tubuh. Sama seperti jempol ini bisa bergerak kalau dia disatukan. Kalau dia dilepas, mati. Sama, mata ini bagus kalau tetap tertempel di tempatnya. Tapi mata jadi jelek kalau dia dilepas, masukin ke dalam gelas. Berani, saudara? Enggak. Jadi penting kita sadari, kita bisa bagus. Kenapa? Karena ada kiri kanan kita. Karena ada saudara-saudara kita yang menopang kita. Ada yang menopang kita. Jadi saudara-saudara di HCC ini sadarilah. Kita nggak bisa hidup sendirian tanpa yang lain. Inilah tubuh Kristus. Apa arti tubuh Kristus? Saya nggak bisa hidup sendirian. Saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan dan kamu. Kalau bukan karena Tuhan dan saudara. Kalau bukan karena Tuhan dan saudara seiman kita yang lain yang ada dalam tubuh Kristus. Ada amin, saudara. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa wow, come on, saya bisa sendiri, saya bisa sendiri. No. Enggak. Semua bisa ada. Pastor Roni bisa menjadi pemimpin yang luar biasa karena saudara-saudara. Ya. Nah, jadi saudara lihat, satu, kemanapun kita pergi, jangan jadi Lucifer, ya, pembawa terang, membawa harisma diri sendiri. Tapi kemanapun kita pergi, membawa keharuman, pengenalan akan Kristus. 2, sehebat apapun kita ini bisa bagus, bisa luar biasa karena ada tubuh yang lain. Karena ada anggota tubuh yang lain yang menopangnya. Kepala bisa tinggi begini karena ada leher dan badan yang menopangnya. Jadi semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Demikianlah yang harus dibangun nilai-nilai ini di HCC. 1, misinya membawa orang kenal Yesus. 2, nilai-nilainya adalah saya perlu kamu, saya bisa juga karena ada kamu yang mendukung saya bisa karena ada kamu yang menopang saya sama-sama. Itulah gereja Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berpikir saya bisa sendiri. Banyak orang kirim message sama saya, terima kasih, programnya luar biasa, online kita luar biasa. Kalau sudah masuk ke eccchurch.online, itu tinggal masuk saja eccchurch.online, tinggal pilih. Mau program apa? Kids, mau ibadah online, mau Bible study, mau belanja, mau apa, itu bisa. Yang hebat siapa? Saya. No. Yang hebat timnya yang hebat. Yang hebat orang-orang di belakang itu semua. Saya tahu tanpa mereka saya nggak bisa apa-apa. Makanya saya selalu berikan juga apresiasi sama mereka. Nah, makanya saudara penting kita nih mengapresiasi saudara-saudara kita yang ada di jemaat. Bahwa hey, puji Tuhan ada kamu sehingga saya bisa begini. Puji Tuhan ada kamu yang mendukung saya sehingga saya bisa begini. Puji Tuhan ada kamu yang berjalan bersama-sama waktu saya susah. Oke, nah banyak orang berpikir bahwa dia bisa karena dirinya bisa. Ya, oke. Nah yang ketiga, si Lucifer ini berkata begini. Aku hendak duduk di bukit pertemuan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Lucifer mau menyamai yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Yang maha tinggi adalah Allah Bapa. Apa yang terjadi? Lucifer, dia tidak mau tunduk di bawah otoritas. Jemaat HCC, mengapa kita berjemaat? Mengapa kita bergereja? Karena Tuhan sudah membuat strukturnya. Oh, saya mau ikut Tuhan. Saya mau cuma lihat Tuhan aja. Saya mau ikut Tuhan. Saya cuma lihat Tuhan aja. Saya sering kali dengar kata-kata begitu. Benarkah begitu? Oh tidak. Tuhan sudah buat struktur. Benar nggak kalau kita ke gereja, kita lihat Tuhan? Tidak, yang kelihatan itu manusia. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada strukturnya, ada hierarkinya. Dari Bapa di surga, itu ada hierarkinya. Dari Tuhan ada hierarkinya. Tuhan itu punya wakil di bumi. Siapa dia? Pemimpin rohani. Dialah pemimpin rohani.
Makanya kita mesti belajar hidup di bawah otoritas, tunduk. Harus belajar menundukkan diri. Ini yang semua orang nggak bisa. Ya, mari hidup kita akan lebih bagus kalau kita hidup di bawah otoritas. Coba lihat di Ibrani 13 ayat 17, ayat terakhir. Ayatnya berkata begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Saudara, kalau engkau mau hidupmu maju, belajar untuk taat. Belajar untuk taat dan tunduk. Apa itu taat? Taat itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan sesuai dengan perintahnya. Apa itu tunduk? Tunduk adalah sikap hati. Orang taat belum tentu tunduk. Ya, saudara mungkin pernah lihat ada pegawai, pelayan yang disuruh, ini belum bersih, coba dicuci lagi. Dia pergi, dia cuci lagi sambil mengomel, cerewet banget sih, begini aja harus dicuci lagi, gini. Ya, dia taat, dia kerjakan lagi, tapi dia tidak tunduk, karena tunduk sikap hati. Sikap hati itu keluar dari mulut, dari semua yang kita bisa keluarkan. Nah, jadi apa yang di dalam itu akan meluap keluar. Firman Tuhan bilang kamu mesti taat dan tunduk pada siapa? Pemimpin. Oh enggak, saya taat tunduk sama Tuhan aja. Ada ayatnya, tunduk pada siapa? Pemimpin. Kenapa? Karena mereka yang berjaga-jaga dan tanggung jawab sama jiwamu. Para pemimpin di HCC itu berjaga-jaga. Jangan. Kamu jangan buat itu, nanti jelek. Kamu jangan pacaran sama si ini. Jangan. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Itu dalam rangka berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita harus tanggung jawab sama Tuhan. Kita harus tanggung jawab sama Tuhan. Jadi kalau kita menegur itu bukan karena nggak sayang. Sayangnya banyak orang berpikir bahwa kalau orang ditegur di ini, wah nggak sayang nih. Nggak, kita jagain justru. Gereja yang sehat harus ada teguran dan nasihat. Harus ada itu. Harus ada penundukan diri di situ. Jadi hal yang pertama tadi, selalu membawa pengenalan akan Kristus. Hal yang kedua, kita bisa bagus karena ada saudara seiman kita yang lain yang support kita, dukung kita. Ya, jadi jangan pernah pikir bisa sendiri dalam hidupmu. Tidak, kita perlu yang lain. Yang ketiga, hiduplah dalam otoritas. Hiduplah dengan penundukan diri. Terus, kalau kayak Pastor Nala, siapa otoritasmu? Saya punya otoritas. Secara organisasi saya ketua sinode, tapi saya punya bapak rohani. Masih ada di atas saya Pastor Konghi, masih ada John Avansini, Brother John Avansini. Kalau mereka bisa mendadak FaceTime, Brother John bisa mendadak FaceTime. Pastor Nala, how are you? Oke. So, saya dengar kamu gini. Iya. Please jangan buat yang ini, kamu lakukan yang ini. Oke, saya bilang. Please jangan lakukan ini, kamu bagus ini. Yang itu udah bagus, baik. Oke, saya buat. Saya tahu masih ada orang di atas saya. Saya masih harus tunduk. Masih ada Pastor Phil Pringle yang bisa bilang, but in my opinion ini jangan buat begini, ini jangan giniin. Oke. Ya udah saya nggak buat. Kenapa? Karena dia bilang jangan. Nah jadi, saudara, saya belajar. Masih ada Pastor Konghi yang bisa datang sama saya, Nala gimana istrimu? Oke. Ya pokoknya kamu ini ya, jangan sampai istrimu ini ya. Oke. Iya. Oke. Hey, kamu nih ya kalau gereja lagi gini jangan kamu giniin, gini. Untuk yang ini begini. Saya harus bilang iya. Nah itu yang membuat hidup saya baik sampai hari ini. Puji Tuhan. Menundukkan diri bukan berarti kalah. Menundukkan diri bukan berarti rendah. Tapi menundukkan diri. Barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Firman Tuhan bilang. Kau mau ditinggikan, rendahkan dirimu. Dengan cara apa? Menundukkan diri. Saya percaya Tuhan ditetapkan Pastor Roni dan istri di sana untuk memimpin. Dan ketika kita menundukkan diri di bawah kepemimpinan dia, sebetulnya Tuhan sedang membawa kita naik untuk menjadi lebih tinggi daripada hari ini. Oke, hari ini jadi ada 3 message untuk HCC. Ya. Yang pertama, bawalah pengenalan akan Kristus. Ya. Setiap kali kita buat baik, kita berinteraksi sama orang, bawalah orang kepada Kristus, mengenal Kristus. Ya. Jadi itu hal yang pertama. Luxifere, dia membawa terang. Tapi buat siapa? Dirinya. Sehebat apapun hidupmu, jangan ambil kemuliaan yang untuk Tuhan. Bawa mereka kenal siapa Yesus. Yang kedua, sepotensi apapun, setalenta apapun kita, sehebat apapun karunia kita,
Ingat, kita bisa begini karena kita ada dalam tubuh Kristus. Kita bisa begini karena ada saudara seiman kita yang mendukung, menopang kita, bersama-sama kita berjalan. Jangan pernah berpikir, saya hebat, saya bisa sendirian. No. Kita perlu yang lain. Yang ketiga, hiduplah di bawah otoritas. Tundukkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Oh iya, saya menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Iya, Tuhan punya hierarki. Ada strukturnya Tuhan. Di bumi ini ada hamba-hambanya, ada gembala yang Tuhan taruh supaya kita tunduk dan taat sama mereka. Oke, Tuhan berkati jemaat HCC. Saya berdoa perkembanganmu bahkan lebih daripada yang kita bisa pikirkan ke depan. Dan sehingga kota Palu penuh kemuliaan Tuhan, bahkan Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia Timur, dan sampai bangsa-bangsa. Oke, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. God bless you. Puji Tuhan, saya percaya semua saudara diberkati dan dikuatkan dengan khotbah dari Bapak Rohani kita, dari Pastor Nala, dari Kanala, yang akan membuat kita semakin kuat menghadapi hari-hari ini, saudaraku. Sebab itu, saya mengajak sekali lagi, mari semua kita ikut bergabung, gak hanya tergerak, tapi bergerak bersama-sama dalam doa puasa selama 21 hari. Kita mulai tanggal 1 pada hari Jumat nanti, dan saya percaya saudara akan melihat banyak terobosan Tuhan yang luar biasa, pasti saudara alami. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat hati kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk ibadah hari ini. Bapak, terima kasih, bersyukur buat kemurahan, buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk 2 tahun yang luar biasa. Tuhan sudah tuntun kami, berkati kami, dan tolong kami. Dan kami percaya untuk tahun-tahun selanjutnya, pertolongan Tuhan tetap ajaib dan luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih untuk firman hari ini dari Kanala yang sungguh menguatkan kami semua. Berkati dan urapi ICC Bandung, Sydney, dan Jakarta. Berkati sinode kami, urapi Tuhan. Terima kasih. Sepanjang minggu ini kami percaya semua jemaat kami diberkati, dikuatkan. Engkau semua mengalami mujizat daripada Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa biar semua kami bisa ikut bersama-sama dalam doa puasa selama 21 hari Tuhan. Kami akan alami terobosan-terobosan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan. Kami akan kembali kepada aktivitas masing-masing, berkati kami semua Tuhan. Dan kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Tuhan akan buat jalan-Mu terus naik, tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Jemaat Tuhan, kembalilah kepada rumah masing-masing dalam kebaikan kemurahan Tuhan. Jadilah berkat dan terangnya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.